Pak Nantoyo Lubis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nantoyo Lubis, agar dapat diketahui bahwasanya kami memiliki satu program untuk melakukan wawancara eksklusif terkhusus tentang narkoba yang sangat semarak di Sumatera Utara, dan bahkan katanya kalapas pun sudah beredar narkoba di sana dan adanya kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini bagaimana kira-kira pendapat Pak Nantoyo Lubis tentang masalah hal yang kami maksud sesuai dengan hierarki hukum? Silakan Pak. Oke, segini ya Pak Ian ya. Kalau saya melihat bahwasanya peredaran narkoba itu benar sangat memprihatinkan sekarang, sehingga ancaman nyata bagi masa depan bangsa, keluarga, dan generasi muda kita. Jadi memang kondisi sekarang saya lihat semakin licin permainan itu, ya semakin licin, mereka semakin api bahasa Jawanya, para suhu-suhu peredaran narkoba. Nah, jadi ini harus diantisipasi. Jadi kalaulah saya lihat kenapa ini semakin marah, selain lemahnya penegakan hukum kita, ya lemahnya para aparat penegak hukum kita, juga banyaknya oknum-oknum yang diindikasikan terlibat dalam hal ini. Ya. Ketika misalnya mereka punya hati, oknum-oknum ini punya hati, saya rasa tidak masalah, sangat mudah memberantas daripada peredaran narkoba ini. Mungkin Pak Ian sendiri masih ingat dengan Kapolri kita, Pak Sutanto, Jenderal Sutanto, kenapa dulu masalah premanisme, judi bisa terberantas, kenapa hari ini tidak bisa? Nah, ini artinya terpulang kepada aparat penegak hukum kita. Namun bukan hanya kepada mereka, semua elemen masyarakat harus terlibat. Satu kata, ayo sama-sama kita lawan peredaran narkoba di tanah air kita, terutama di Sumatera Utara. Itu pandangan saya. Jadi sekarang ya saya sangat prihatin. Yang ditangkapin itu nampaknya bukan bandar gitu loh. Bukan bandar, korban ya, korban terakhir. Artinya ada korban, kurir, maunya bandar itu yang ditangkapin mereka. Nah, kalau bandar itu ditangkapin mereka, para aparat penegak hukum kita, ya saya rasa ini akan bisa terhentikan peredaran narkoba. Tapi kalau kacung-kacung yang ditangkapin, tapi saya rasa Pak Nantoyo Lubis kalau bandar susah juga, karena ada desas-desus masyarakat. Para bandar itu sudah menjadi suatu mesin uang bagi aparat. Bagaimana itu kira menurut kalian? Oke, makanya kan ini saya pikir ya, ini makanya saya katakan tadi, ini adalah kesadaran. Ya. Sadar tidak kita anak bangsa ini, apalagi kita yang diberikan amanah oleh bangsa ini, negara ini, untuk selaku penegak hukum. Sadar tidak kita? Oke, saya sudah paham, saya sudah mengerti. Artinya tadi Anda menguraikan tentang kepemimpinan Bapak Sutanto sebagai Kapolri bisa mengatasi premanisme. Berarti Lestio Sigit ini berapa persen kira-kira kehebatannya dibandingkan dengan Bapak Lestio Sigit menurut Anda? Pandangan hukum Anda. Aduh. Berapa persen ini? Kalau saya katakan indikasi kehebatan Lestio Sigit ini dengan Pak Sutanto. Kalau saya tidak mau, kalau saya tidak mau persoalan persentase ya, persen berapa persen beda mereka. Tapi yang pasti tentang integritas itu, tentang kemauan daripada pimpinan Polri itu sendiri, saya lebih yakin dan percaya kepada Pak Sutanto. Nah, saya tidak mau mengatakan persentasenya, tetapi kondisi ini kita hanya bisa penuh harap kepada mereka supaya benar-benar narkoba itu di Sumatera Utara, khususnya Indonesia umumnya, betul-betul diberantas agar generasi kita jangan ternodai. Oke, Pak Nantoyo Lubis, saya paham. Kapolri itu sudah membuat satu pembagian, atau Republik Indonesia ini Presiden sudah membuat satu pembagian dalam hal pembatasan atau pemberantasan narkoba. Itu kan ada BNN yang ditugaskan secara khusus untuk melakukan pemberantasan narkoba, kan itu ya. BNN. Jadi sebenarnya sinergitas daripada BNN ini dengan Kapolri dalam hal membatasi ini, bukan hanya Kapolri sendiri. Kalau waktu dulu itu memang benar apa yang saudara katakan itu, dulu itu waktu Bapak apa tadi Pak Tito ya, Pak Sutanto itu belum ada BNN. Oke, nah sekarang sudah ada BNN. Iya, jadi artinya yang saya maksud, BNN inilah harus berperan aktif melakukan sinergitas kerjasama dengan Kapolri dan TNI untuk memberantas daripada narkoba ini. Makanya saya sampaikan tadi, ini tidak bisa single fighter ya, main sendirian, tetapi semua stakeholder yang ada, dan semua stakeholder, semua lembaga yang sudah diamanahkan oleh negara untuk sama-sama bekerja dalam pemberantasan daripada peredaran narkoba ini. Namun walaupun begitu saya sampaikan, niat duluan, tekad duluan, ada nggak tekad mereka? Seberapa banyak pun lembaga pemberantasan daripada peredaran narkoba ini
ketika niat dari para aparaturnya itu tidak ada, tidak akan bisa. Begitu juga masyarakat, jangan lindungi. Nah, ini ada banyak masyarakat kita juga nampaknya ketika si bandar memberikan sesuatu hal pada mereka seolah-olah tidak mau tahu. Iya. Nah, Kita lihat daripada kepemimpinan Jenderal Prabowo Subianto dalam hal memberantas tindak pidana korupsi, dia membuat ada tim PKH, tim ini. Kenapa sih tidak dibuat khusus untuk narkoba ini satu tim sus gitu ya? Atau negara Republik Indonesia ini dipetakan menjadi katakanlah darurat narkoba, sehingga peredaran narkoba itu benar-benar tidak bisa bergerak di tanah air. Nah, bagaimana pendapat Anda kalau dibuat tim khusus, gabungan khusus untuk membuat penjagaan ataupun pengawasan tentang narkoba? begini, ini bukan persoalan banyak tim. Ya, di negara kita terlalu banyak lembaga ya. Terlalu banyak lembaga, terlalu banyak tim yang dibentuk, tetapi bekerja tidak ada. Lebih baik satu lembaga saja, tetapi punya akhlak, punya etika, punya kemauan, punya keinginan untuk memberantas daripada peredaran narkoba itu. Artinya Sebanyak apapun daripada lembaga untuk pemberantasan daripada peredaran narkoba, ketika tidak bergerak, apa gunanya? artinya restruktur daripada badan organisasi dan orang-orang ini yang perlu direformasi dan diperbaiki. Itu yang masuk Pak dan Buyung kan? Orang-orang mennya, ya kan? Tugas ini yang iya, kalau memang istilahnya ya oknum-oknum daripada yang diberikan amanah ini itu benar-benar orang yang terpercaya, orang yang bersih, orang yang mau membangun bangsa ini, orang yang ingin bangsa ini generasinya betul-betul cerdas ke depan. Ya, Tidak artinya mampu secara kenegaraan harus melalui analisa untuk menempatkan para pejabat-pejabat. semua pasti Kalau bisa. kalau apakah Anda setuju dengan adanya kira-kira seluruh kelapas di Indonesia ini dilakukan satu bimbingan khusus karena adanya informasi, dan itu ya kan semua sudah mengetahui peredaran narkoba itu banyak terjadi di penjara, bahkan penjara itu menjadi suatu mesin. Bagaimana menurut pendapat saudara tentang saya belum dapat informasi media dan Oke. adanya sidak? Informasi itu ada data. Saya belum dapat pastinya tentang peredaran narkoba itu, tetapi memang isu-isu sedemikian, ya, isu-isu sedemikian. Tapi pastinya saya belum pernah lihat. Dan ketika itu benar terjadi, apa yang informasi yang diperoleh, sebagaimana pertanyaan Pak Ian tadi, saya sangat menyayangkan perilaku itu.